Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di kitab Matan Abi Syuja' ya. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah Salat sunnah, macam-macam salat sunnah. As-sunan at-tabi'atu lil faraid, sunnah-sunnah yang menggandeng salat fardu. Ada 17 rakaat. Yang pertama adalah 2 rakaat subuh. 2 rakaat subuh ini nilainya sebaik-baik sholat sunnah yang menggandeng sholat wajib. Jadi kalau kita urutkan di antara sholat-sholat sunnah yang paling afdol, qobliyah zuhur, ba'diyah, qobliyah asar misalkan ya, yang paling afdol itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Karena Rasulullah SAW menyebutkan raka'atil fajar, 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Kemudian ada sunnah-sunnah dalam melakukan 2 rakaat subuh ini. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW setelah melakukan 2 rakaat sebelum subuh, Rasulullah SAW itu berbaring sebentar. Berbaring ya. Artinya beliau berbaring di rumahnya, karena rumah Rasulullah itu bersebelahan dengan masjid. Beda rumah kita yang jauh-jauh. Jadi jangan ngetes melakukan sunnah itu bareng loh bentar jam 7 bangun. Nah ini bahaya ya. Rasulullah pernah menyebutkan ketika Isya ya, bahwasanya Rasulullah itu tertidur, matanya memang tertidur tapi hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk sunnah. Tapi sunnah ini ya boleh dilakukan ketika memang keadaannya memungkinkan. Bahkan sebagian pendapat zahiri, ahli zahir, memasukkan sunnah ini tingkatnya sampai diwajibkan. Itu ahli zahir itu. Tapi ini pendapat yang sangat-sangat lemah. Yang sangat lemah sekali pendapat ini. Karena ada hadis lemah juga yang menyatakan bahwa ketika Rasulullah SAW menyebut melakukan 2 rakaat sebelum subuh, beliau menyuruh untuk berbaringlah kalian sebentar sebelum melakukan sholat subuh. Tapi jumhur ulama menyebutkan ini sunnah fi'liyah, sunnah yang dikerjakan secara perbuatan tapi tidak pernah dianjurkan secara lisan oleh Rasulullah. Jadi kita itu menyesuaikan keadaannya. Kalau kita misalkan tahajud dari malam sampai pagi misalkan, dan kita tahajudnya di masjid ya, di bulan Ramadan, semoga kita Allah masukkan ke dalam Ramadan tahun ini ya. Di bulan Ramadan kita qiyamul lail dari malam, dari jam 2 misalkan, atau dari jam 3. Itu akan terasa ngantuk ketika waktu subuh itu.
ada rasa ngantuk. Ketika muadzin azan, ya, kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi misalkan ya, kalau kita melakukan di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, itu jarak antara qomat dengan waktu subuh itu sangat jauh sekali, 20 menit, ya, 20 menit. Kalau kita di sini kan betul-betul saat ada yang sholat sunnah qomat, ya. Tapi kalau di kampus anak sendiri, yaitu 20 menit spasinya. Nah, memungkinkan enggak untuk melakukan sunnah ini? Mungkin, ya. Jadi ketika misalkan kita azan subuh, kemudian kita berbaring sebentar, niat ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, berbaring sebentar, kemudian kita bangun lagi dan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lain, misalkan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa, ya. Nah, ini termasuk sunnah. Tapi kalau tidak memungkinkan, jangan dipaksa untuk melakukan sehingga meninggalkan afdoliyah yang lain. Paham enggak? Aku nak melakukan sunnah ini dulu, bareng sebentar. Tahu-tahu pas bangunnya kawanlah rakaat kedua, meninggalkan afdoliyah yang lain, gitu ya. Ini. Terus sunnah yang lain adalah ketika melakukan 2 rakaat subuh ini membaca surat Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ya, ini sunnah yang lain. Atau menggunakan surat yang pendek-pendek, jangan yang panjang-panjang. Ya, jangan yang panjang-panjang. Yang pendek suratnya. Dari Aisyah juga, beliau pernah meriwayatkan, aku melihat Rasulullah SAW sholat 2 rakaat sebelum subuh. Aku mengira Rasulullah itu tidak membaca apa-apa, saking pendek sholatnya. Pendek bukan berarti cepat, ya, pendek sholat Rasulullah SAW. Jadi ada lokasi-lokasi yang memang boleh untuk memanjangkan bacaan di dalam sholat. Di mana lokasinya? Tahajud. Kalau tahajud memang disunahkan untuk memanjangkan bacaan. Ya, tapi untuk 2 rakaat subuh bukan lokasinya untuk memanjangkan bacaan. Ya, bukan lokasinya. Tapi disunahkan untuk dipendekkan. Bahkan Imam Malik menyebutkan, mazhabnya Imam Malik ini, beliau menganjurkan hanya membaca Al-Fatihah saja, tidak usah pakai surat. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu akbar, langsung. Gitu. Jadi kalau kita misalkan ada jam yang mengingatkan qomat lagi 3 menit, lagi 4 menit, kita baca nyetel sholat sunnah kita. Misalkan waktu itu lagi 1,5 menit, berarti yang dibaca cuman Al-Fatihah baik, tidak usah baca surat. Itu ya. Atau misalkan tinggal 2 menit, ya, baca bacaan yang penting-penting, gitu loh. Itu fungsinya, daripada di-cut sholatnya, gitu loh. Daripada di-cut sholatnya, lebih baik di-cut bacaannya, pahala sholatnya masih tetap kita dapatkan, gitu ya. Kemudian ada pembahasan bagaimana kalau sholat yang ganjarannya dunia dan seisinya ini tertinggal. Ya, sekarang kita lah tahu pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat subuh ini ya. Kemudian kita terbiasa melakukan, pasien yang dokter ataupun yang medis, sehingga dia itu kecapean, dan ketika dia bangun, yang di masjid lah qomat, ya, lah qomat. Kemudian dia pergi ke masjid, dia mendapatkan imam itu sudah rakaat yang kedua, masbuk berarti dia masbuk, ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh diqodho sunnah ini,
Apa qadha itu? Diganti setelah subuh. Tapi jangan dibiasakan. Paham ya? Kelak lah udah subuh ku ganti. Nah, ini namanya merubah sunnah yang posisinya sebelum subuh diganti setelah subuh. Ini namanya nafsu. Paham ya? Jangan pakai nafsu. Ya. Tapi pakailah hukum itu sesuai dengan kondisi. Kalau memang kita itu telat dikarenakan sebab-sebab capek, gawe banyak hari itu sehingga tidak ditebangun lagi, maka setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, kita lanjutkan sholatnya. Lanjutkan sholat apa? Melengkapi yang tertinggal. Ya. Jadi misalkan kita masuk di rakaat kedua, berarti kan harus ditambah kurang 1 rakaat. Setelah kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, berdiri boleh. Melakukan sholat 2 rakaat dengan niat mengganti sholat sunnah subuh yang 2 rakaat ketinggal tadi, yang ganjarannya dunia dan seisinya tadi. Tapi dengan syarat apa ya? Sebelumnya itu memang kita sudah terbiasa melakukan, ada suatu keadaan kita tertinggal. Jangan kelak kita biasakan untuk meninggalkan kelak baik setelah subuh. Nah, ini kelak membuat orang-orang itu berkeyakinan ada sholat sunnah boleh setelah subuh kalau kita membiasakan. Paham ya? Nah itu bahkan bukan hanya kita, sahabat pun ini dalilnya yang memperbolehkan untuk melakukan qadha sunnah. Rasulullah SAW setelah asar, ada tidak sholat sunnah setelah asar? Tidak ada ya. Kita baru subuh ini kita bahas. Tidak ada sunnah setelah asar. Tapi ketika Rasulullah SAW sholat, setelah sholat asar, Rasulullah sholat lagi 2 rakaat. Ya, sholat lagi. Pasti kita bertanya kan, ini sholat apa Rasulullah SAW ini? Maka ada yang bertanya ketika itu. Ya, ada yang bertanya. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya 2 rakaat yang aku lakukan, dalam riwayat 4 rakaat yang aku lakukan adalah sholat qadha 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, diganti 4 rakaat sebelum zuhur. Rasulullah tidak sempat lagi melakukannya, digantikannya setelah asar. Udah asar ganti. Ya. Dengan dalil ini kata mazhab Syafi'i, qiyasul aula namanya. Lebih dianjurkan lagi menggantikan 2 rakaat subuh. Karena 2 rakaat sebelum subuh itu hadisnya khusus. Ya. Kalau 4 rakaat zuhur hadisnya umum. Ya, hadisnya umum. Kalau subuh ini khusus, disiapkan pahala khusus untuk yang melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Itu. Ya. Jadi boleh menggantikan sholat sunnah ini setelah subuh. Bahkan anak pernah melakukan ini. Dan cik-cik bertanya waktu itu. Ya, ada cik-cik bertanya, bayang apa ya Ustaz itu? Karena belum sampai ilmu. Hah? Maksudnya? Kodok wah? Oh, pakai itu udah mas kodok tadi mencihbut adaannya itu diganti kodok itu ya, ya adaannya itu diganti dengan kodokan, paham? Nah, insyaallah paham ya. Jadi yang melafazkan niat biasanya kan usolli sunnatal subuh ya rakaataini ya mustaqbilal kiblati adaan, benar kan? Adaannya itu diganti kodokan. Adaan itu arti sekarang pada waktunya. Kodokan mengganti. Nah itu
ya, yang menyebutkan niat, maksud aku. Itu yang diganti. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i boleh, ya, untuk menggantikannya setelah sholat, tapi jangan dibiasakan, ya. Kemudian wa arba'un qabla zuhri wa rak'atani ba'dahu. Sholat sunnah setelahnya adalah yang menggandeng sholat zuhur, yang menggandeng sholat zuhur. Sholat sunnah yang ada di sholat zuhur adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat, ya. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi baitihi. Lagi-lagi Rasulullah salat di rumahnya. Hadis Aisyah. Qabla zuhri arba'an. Sebelum zuhur 4 rakaat. Thumma yakhruj fa yusalli bin nas. Thumma yadkhul fa yusalli raka'atain. Kemudian Rasulullah masuk melakukan salat zuhur 4 rakaat bersama jamaah dan kembali lagi ke rumah dan melakukan sholat 2 rakaat, kata Aisyah. Nah, Rasulullah melakukan sholat sunnahnya di rumah. Jadi kalau kita nengok kawan kita langsung ceng hilang, jangan kita suzon. Mungkin dia sholatnya di rumah, kan itu, ya. Karena ada yang bertanya ketika itu kawan ada yang nanya, ada yang mamang-mamang nyalaku, ngapain ada sholat sunnah di masjid? Masjid kan tempat paling afdol. Untuk sholat sunnah afdolnya di rumah, ya. Tapi ketika tadi jangan sholat sunnah di rumah, tapi tertinggal. Ini ya sholat wajib, ya. Sesuaikan keadaannya, Nabi bilang. Dalam riwayat yang lain, ada riwayat yang lain 2 rakaat sebelum 4 rakaat setelah zuhur. Ini tadi 2 rakaat ya. Ini 2 rakaat. Ada riwayat 4 rakaat setelah zuhur. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwasanya seorang perempuan melakukan salat 4 rakaat. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya yang melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, setelah zuhur, maka dia terbebaskan dari api neraka. Ngapain beda? Di situ banyak. Sehingga ulama-ulama fikih ini menilai hadis, memahami hadis dengan pemahaman mereka yang diambil dari guru-gurunya yang menyebabkan khilaf, perbedaan. Ya. Perbedaan. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan 2 rakaat setelah zuhur. Ada 4 rakaat setelah zuhur dalam hadis. Ya. Pendapat Imam Malik lebih ekstrim lagi. Imam Malik menyebutkan, apa kata Imam Malik? Salat sunnah rawatib itu tidak pakai batas. Paham tidak maksud aku? Tidak pakai batas. Contohnya misalkan, kita datang ke masjid di Mekah misalkan ya. Kita datang ke masjid sebelum subuh. Ya. Datang jam 4. Kemudian azan. Setelah kita sholat sunnah 2 rakaat, waktu itu 15 menit. Menurut mazhab Imam Malik, katambah kelipatan 2 pun tidak masalah. 2 rakaat pulih. Ini waktu dia pulih 2 rakaat pulih. Ini mazhabnya Imam Malik ini. Ya. Setelah subuh misalkan, tidak ada sholat subuh. Setelah zuhur, ya, kita nak nambah sampai 8 rakaat. Dalam mazhab Imam Malik tidak masalah. Kelipatan 2. Ya. Itu mazhabnya Imam Malik. Jumhur termasuk Imam Syafi'i menentukan. Tapi ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad.
Maka kalau yang subuh tadi 2 rakaat subuh muakkad hadisnya. Bahkan hadisnya itu khusus. 4 rakaat sebelum zuhur muakkad. Karena Rasulullah SAW menyebutkan di hadis yang lain, barang siapa yang sholat 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Itu hadisnya. Kemudian disebutkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. 2 rakaat setelah zuhur. Maka 2 rakaat yang ini, yang tambahan, kalau ada 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaatnya ghairu muakkad namanya. Paham ya? Apa arti ghairu muakkad? Dak de hangat ditekankan. Dak de terlalu ditekankan. Gitu loh. Ya. Itu sholat sunnah yang menggandeng sholat zuhur. Ya. Bahkan dalam hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan ketika matahari itu tergelincir, kata Rasulullah, ya, idza zalatis syams, ketika matahari itu tergelincir, futihat abwabus sama, maka pintu-pintu langit itu terbuka, wa uhibbu, dan aku suka ketika pintu langit itu terbuka aku melakukan sholat. Ya, itu salah satu fadilah, melakukan sholat sunnah sebelum zuhur dan ba'da zuhur. Ya. Kemudian setelahnya, wa arba'un qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar juga termasuk sunnah ghairu muakkad, tidak ditekankan. Maka ada sebagian masjid, bahkan masjid kami kemarin itu jamaah khilaf di sini. Karena ada ustadz masuk, dia pose salat sunnah sebelum asar. Ya, karena berkeyakinan bahwa tidak ada muakkad tadi, di-cut habis. Jadi jamaah yang tidak paham-paham ini langsung, ini ngapa nih ustadz ini menghilangkan salat sunnah sebelum asar? Bukan menghilangkan kalau kita paham. Bukan menghilangkan, nak menjelaskan bahwa 2 rakaat sebelum asar itu tidak muakkad. Sebelum maghrib, sholat sunnah ada tadi di ini. Tidak kan? Ada sholat sunnahnya, tapi tidak muakkad. Jangan kalau kita masuk ke masjid lain ada yang sholat sunnah. Dok, sholat sunnah apa ini? Nah ini yang buat kacau dunia persilatan ini. Benar tak? Kita ilmunya tidak tahu, kita tahu dengan praktek kita masuk ke tempat lain, apa ini? Jadi ustadz itu membiasakan jamaah itu untuk melakukan sholat muakkad, sholat sunnah muakkad. Ya, waktu aku masuk baru aku ganti pula diadakan sholat sunnah sebelum asar tadi. Minimal yang baru datang melakukan sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i 4 rakaat sebelum asar. Dan diriwayatkan dari bukan imamnya, sahabat Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Rasulullah SAW sholat 4 rakaat sebelum asar. Yufassil baina kulli rakataini bitaslim alal malaikati al-muqarrabin wan nabiyyin wa man tabi'ahum minal mu'minin. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, 4 rakaat sebelum asar itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, dalam riwayat ini tapi ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ada hadisnya yang meriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi derajatnya ghairu muakkad. Ya, ghairu muakkad, tidak dihangat ditekankan. Kemudian ba'dahu ya, ba'da asar dak deh sholat sunnah. Ya. Kalau dia melakukan sholat sunnah setelah asar, tanya lu deh, HP teken dia lah belajar tadi toh, di kodok. Paham ya? Tapi misalkan dia nyebut, dak deh aku melakukan sholat baik. Perlu ditanya di sholat apa ini? Ya.
Atau dia ingin melakukan sholat tahiyatul masjid ba'da asar, tidak masalah. Ya. Katakan dari masjid yang lain, kemudian dia ngajar di masjid dan dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Bukan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid ba'da asar, tidak masalah. Ya. Tidak jadi masalah. Tapi sholat sunnah khusus menggandeng sholat asar, ya, tidak ada. Sholat jenazah boleh tidak? Boleh. Karena dia sholat ada sebabnya. Setelah asar, tidak masalah. Ya. Jadi misalkan setelah asar melakukan sholat jenazah, tidak masalah. Karena sholat jenazah itu ada sebab. Jangan kelak nunggu, tidak ngoh di asar. Boleh. Setelah asar sholat jenazah. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh. Kemudian terus salatun rakaatani ba'dal maghrib. Tidak disebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tidak disebutkan kan? Qoblal maghrib disebut tak? Tidak disebut. Ya. Karena ghairu muakkad. Maka di sini ba'dal maghrib 2 rakaat. 2 rakaat ba'da maghrib muakkad dia. Ya. Dia termasuk salat sunnah yang muakkad. Yang ditekankan harus digawe. Ya, kalau bisa untuk dikerjakan. Itu. Dalilnya hadis yang tadi, Rasulullah membangun rumah di surga bagi yang melakukan sholat 12 rakaat, termasuk di dalamnya 2 rakaat ba'da maghrib. Sebelum maghrib macam mana? Ada hadis yang lain. Ya, walaupun tidak dimasukkan Imam Abi Syuja dalam kitabnya, tapi kita bahas bahwasanya ada 2 rakaat sebelum maghrib. Dalilnya perkataan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Baina kulli adzanaini salatun, kata Rasulullah. Di antara 2 azan ada salat. 2 azan itu apa maksudnya? Azan ngebang dan iqamat. Yang kedua itu iqamat. Di antara 2 azan. Bukan berarti kelak setiap kali salat 2 kali azan. Ini yang maco hadis, apa namanya? Kontekstual ini namanya, maco hadis terjemahan. Ya, di antara 2 azan ada sholat. Azan apa maksudnya? Azan yang besar, kemudian qomat. Itu 2 azan itu. Qomat itu juga dinamakan dengan azan. Ya, itu. Jadi setiap antara azan dan iqamat ada sholat. Minimal 2 rakaat. Tapi derajatnya tidak muakkad. Ya, tidak muakkad. Sallu qoblal maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib, kata Rasulullah. Sallu qoblal maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Sampai Rasulullah ulang 3 kali dan Rasulullah tambah liman sya'a. Apa yang nak baik, kata Rasulullah. Ya, siapa yang nak baik. Jadi ada salat sunnah qobliyah maghrib ada. Ya. Tapi dia tidak muakkad. Kemudian sama 2 rakaat sebelum isya itu juga ghairu muakkad. Ya, makanya menang ikut praktek aku, kadang-kadang ku gawe, kadang-kadang ndak ku gawe. Menang ikut praktek aku nih. Ya. Bahkan kita pernah menanyakan Syekh ya. Syekh, bagaimana kita bermuamalah dengan sunnah-sunnah yang ndak ada muakkad ini? Sunnah muakkad itu kadang-kadang digawe, kadang-kadang ditinggalkan. Gitu. Ya. Artinya kita mendapatkan semua sunnah. Karena Rasulullah juga kadang-kadang meninggalkan, kadang-kadang dikerjakan. Gitu. Ya. Jadi jangan gili pelit enggak digawe sama sekali, pelit oke itu namanya. Ya. Kalau digawe terus-menerus, nah itu kelak ditakutkan ditekankan. Tapi tidak berdosa, ya. Tidak berdosa. Gitu loh. Cuman dia ghairu muakkad, ya. Kemudian apa ya di dalam kitab di situ? 3 rakaat ya. 3 rakaat setelah isya. Mending itu ya. 3 rakaat setelah isya. Apa maksud 3 rakaat itu?
ma'al witir, dengan witir 1 rakaat. Ya. Dengan witir 1 rakaat. Jadi hadis yang mahfuz, yang dihafal oleh para ulama-ulama kita bahwa Rasulullah salat 2 rakaat setelah masuk ke rumahnya dan dilanjutkan dengan witir 1 rakaat. Itu ya. Jadi jangan maco terjemahan, udah maco terjemahan langsung ngenggawe 3 rakaat setelah isya. 3 rakaat itu maksudnya dengan witir. Yang sholat sunnah setelah isyanya itu 2 rakaat. Ya, sholat sunnahnya itu yang 2 rakaat setelah isya. Ya, nah, setelah isya termasuk muakkad. Ya, setelah isya termasuk muakkad. Ditekankan. Kemudian di antara sholat maghrib dan sholat isya itu ada sunnah juga, namanya sholatu al-awwabin. Makanya ada yang nanya sholat awwabin kemarin ya. Sholat awwabin itu kadang-kadang dinamakan untuk sholat duha, kadang-kadang dinamakan untuk sholat ba'da maghrib ini. Ya, dia menunggu waktu isya dengan sholat. Ya, dia menunggu waktu isya dengan sholat. Ada tak fadilahnya orang yang menunggu waktu sholat? Nih kita kan menunggu waktu sholat ya. Kita ini menunggu sholat isya namanya. Orang yang duduk menunggu waktu sholat. Apa kata Rasulullah? Malaikat itu mendoakan kita semua. Ya. Makanya rata-rata kalau ku ngerukyah orang setelah isya, biasanya ku huro datang udah maghrib. Sebelum maghrib, ku huro duduk di masjid. Ya. Tapi kadang-kadang tidak ada betah di masjid. Entah apa yang usek, tidak betah di masjid. Untuk duduk saja mendengarkan kajian misalkan, mendengarkan lantunan Al-Quran, dia tidak betah deh. Ya. Karena kenapa? Karena mungkin malaikat itu akan mendoakan dia. Setan itu tidak ada betah dengan orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Ya. Jadi ada namanya sholat awwabin, disebutkan di sini. Ya. Dan itu semua ulama sepakat, termasuk Syafi'i. Cuman ini kitab yang paling kecet nih kita bahas. Kalau kita buka kitab Imam Syafi'i yang agak-agak besar, itu ditulis di situ. Ya, jangan kalau udah maco kitab ini langsung jadi mazhab Syafi'i misalkan. Ada kitab yang besar. Ya. Jadi ada sholat awwabin yang dilakukan kelipatan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat isya. Dan itu disunahkan dalam 4 mazhab. Ya. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis Huzaifah bin Yaman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal maghrib wa lam yazal yusalli hatta dakhala al-isya. Aku melihat Rasulullah SAW sholat setelah maghrib dan aku masih melihatnya sholat sampai masuk waktu isya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, dan semuanya sepakat. Para ulama di sini semuanya sepakat. Ya. Jadi kita urutkan dulu yang muakkad tadi apa? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 8, 2 rakaat ba'da maghrib, 10, 2 rakaat ba'da isya, 2. Jadi 12. Itu yang disebutkan Rasulullah, barang siapa yang salat 12 rakaat dalam satu hari, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Itu ya. Selain 12 ini goiru muakkad, nak digawe, alhamdulillah tidak ada digawe pun tidak jadi masalah. Ya. Setelah zuhur 4 rakaat. Oke, depan. Ya. Jadi misalkan
sebelum zuhur tidak sempat melakukan 4 rakaat, misalkan ya, karena kawan nengok lah udah bayar sholat sunnah belum dikomand dia misalkan, ya sudah lakukan setelah zuhur, ya tidak masalah, gitu, dilakukan setelah zuhur. Oke. Pelaksanaan 4 rakaat, apakah 2 ataukah 1 kali salam? Dua yang dua boleh. Tapi yang paling afdol 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Apa? Udah wah, tahiyatul masjid sendiri. Jadi kalau misalkan kita nih masuk sholat maghrib, tahiyatul masjid, kemudian kita niatkan lagi untuk melakukan sholat 2 rakaat qoblal maghrib, dapat. Tapi misalkan tidak sempat, kita gabung niat. Yang kemarin aku sebut, kita gabungkan niatnya. Inilah 2 rakaat maghrib, inilah sholat tahiyatul masjid, pun tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Karena sunnah ketemu dengan sunnah. Kalau digandeng sunnah dengan wajib, tidak dapat. Ya, sholat sunnah digandeng dengan sholat wajib, tidak dapat. Gitu loh. Contoh misalkan kita sholat isya, meniatkan, aku tadi tolong ada sholat 2 rakaat setelah maghrib misalkan, diniatkan gue, inilah sholat setelah maghrib. Udah baca wah, ini sholat isya wajib hukumnya. Ya, sholat pada maghrib tadi hukumnya sunnah, tidak baca digandeng. Ya, sampai dengan ibu-ibu misalnya qadha, mengganti puasa Ramadan. Ini maka yang bapak-bapak ini yang punya ibu-ibu di rumah dicek lah, yang dia utang, diperiksa utang, lalu naslum. Ya, karena cik ini kadang-kadang lupa dengan hutang puasanya. Ya, Aisyah itu mengganti puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban. Sebelum masuk bulan Ramadan. Itu melunasi hutang-hutang Ramadan. Ya, jadi jangan sampai ketika masuk bulan Ramadan utang lagi ada. Melah masuk bulan Ramadan utang lagi ada, kena denda. Ya, kalau dibahas dalam bab puasa. Ya. Jadi itu ya, sholat sunnah yang menggandeng sholat wajib. Kemudian wayutir biwahidatin minhun, setelah melakukan sholat sunnah ba'da isya, langsunglah melakukan sholat witir dengan 1 rakaat. Witir itu apa artinya? Ganjil. Witir itu ganjil. Dalam hadis disebutkan innallaha witr. Sesungguhnya Allah itu witir. Witir ganjil. Dan Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Ya. Allah menyukai yang ganjil. Gitu loh. Makanya kawan dulu nyebut apa namanya? Ketika aku menjelaskan hadis ini nih, jadi menkawin 5 berarti. Dari sampai 4 kan genep. Jadi harus ditambah. Udah deh pak, beda beli itu bab. Ya, bahaya nih melenak ditambah beli. Ya, jadi Allah itu menyukai sesuatu yang witir, karena Allah itu witir. Salah satunya adalah dengan melakukan sholat witir. Ya, sholat witir ini adalah sholat dengan rakaat yang ganjil. Minimalnya 1 rakaat, maksimal terserah kelipatan itu 3, 5, 7. Ya, habis 7, 9, 11, 13. Ya. Bahkan menggunakan 1 salam pun tidak masalah. Rasulullah pernah sholat 5 rakaat 1 kali salam, tapi takut ini. Men kita yang ngenggawe lupa lah rakaat berapa ini. Benar kan? Ditakutkan seperti itu. Ya. Jadi minimal sekali adalah 1 rakaat witir itu. Nah,
Jadi disunahkan untuk melakukan sholat witir. Dalam mazhab Abu Hanifah, witir ini wajib. Jadi di bawah sholat fardu. Dalam mazhab Abu Hanifah ada fardun, ada wajib. Fardun ditinggalkan pacak kufur dia. Wajib ditinggalkan berdosa, ada kufur. Itu mazhabnya Abu Hanifah. Ya, cukup tahu baik. Tapi jumhur ulama menyatakan sholat witir ini sunnah saja. Sunnah. Tidak ada sampai derajat wajib. Ya, tidak sampai derajat wajib. Diriwayatkan dari Abi Ayyub Al-Ansari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslimin. Sesungguhnya witir itu adalah hak yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Maka kata beliau, faman ahabba ayyutir bi khamsatin falyaf'al, wa man ahabba an yutir bi salasa falyaf'al, wa man ahabba an yutir bi wahida falyaf'al. Apa yang nak salat witir 5 rakaat digawe, apa yang nak salat witir 3 rakaat digawe, apa yang nak salat witir 1 rakaat digawe. Ya. Jadi minimalnya sekali adalah satu rakaat. Ya. Dan sholat witir ini sepanjang malam. Janganlah kita menyangka sholat witir ini hanya Ramadan we. Ya. Sholat witir ini sepanjang malam disunahkan. Gitu ya. Afdolnya kapan? Afdolnya dilakukan di ujung malam. Ya, di ujung malam itu berarti sebelum subuh. Sebelum waktu subuh. Kalau kita melakukan witir di awal malam, maka di ujung malam jangan witir lagi. Paham? Walaupun salat malam. Makanya ada keyakinan misalkan sebagian masyarakat kita ini, kalau lo witir dah anggo agi salat, agi anggo salat. Ya. Agi anggo salat. Jadi bukan berarti ketika sudah witir tidak boleh agi sholat. Agi engkau sholat. Itu. Cuman kalau kita yakin malam harinya itu bangun, maka witir itu ditakhir. Jadikan sholat witir ini di ujung sholat. Ya. Rasulullah SAW itu menyatakan seperti ini. Sholatul lail mathna mathna. Kita lanjut belah. Karena ini pembahasan selanjutnya adalah sholatul lail. Ya. Salasu nawafil muakkadat. 3 sholat sunnah yang paling ditekankan. Paling ditekankan. Bahasa kita ya tahajud. Ya. Faman tahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu maziyah, keutamaan sholat malam. Orang yang melakukan sholat malam itu akan Allah beri makom yang mahmud. Makom mahmud itu artinya tempat terbaik, tempat yang terpuji, posisi yang terpuji. Makanya biasanya orang yang melakukan sholat tahajud malam hari, Allah itu memberikan sesuatu yang berbeda dengan dia. Ya. Allah itu memberikan sesuatu yang berbeda dengan dia. Gitu. Bahkan sholat malam ini hukumnya wajib atas Rasulullah. Hukum. Ya. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Kum kata Allah. Bangunlah kamu. Walaupun hanya sedikit saja. Maka Rasulullah dalam keadaan sakit masih melakukan sholat tahajud, sholat malam dengan cara duduk. Ya, kita sholat wajib duduk pun harus kita. Ya, Rasulullah sholat malam ini, sholat tahajud. Ya, dalam riwayat Rasulullah SAW itu ketika beliau dalam keadaan sakit, sholat, Allahu Akbar, memulai dengan berdiri. Pada hanggap di berdiri, duduk Rasulullah SAW. Lakan rukuk kelak berdiri pulih. Ya, berdiri pulih baru rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, seperti biasa normal. Itu Rasulullah SAW. Maka hukumnya wajib atas Rasulullah. Tapi bagi kita sunnah, ya, dan sunnah yang paling afdal
setelah sholat wajib. Kata Rasulullah apa? Afdolus sholat ba'dal faridoh sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat malam, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Kata Rasulullah. Jadi menak nyari amalan apa tat yang pacak aku to lunas utang, kawin cepat, yang belum kawin, ya perbanyak sholat malam. Itu bae amalan, ya perbanyak sholat malam, kemudian minta kepada Allah itu di sepertiga malam, ya di sepertiga malam minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah minta, ya insya Allah apa yang kita minta itu Allah berikan. Karena Allah pun malu, tidak ada merek apa yang kita minta, malu. Kata Rasulullah, ya Allah itu malu kepada hamba yang mengangkat tangannya ke atas seperti ini, malu Allah itu. Apalagi kita mintanya di sepertiga malam, malu sekali. Karena Rasulullah SAW menyebutkan apa? Yanzilu Rabbuna, sesungguhnya Allah itu turun di sepertiga malam. Itulah waktu sholat malam itu, sepertiga malam. Jam berapa? Sekitar jam 2, setengah 3, jam 3. Jam 3. Hah? Mendak pakai tidur boleh tak? Boleh mendak pakai tidur. Ya. Mendak pakai tidur boleh. Perawat misalkan jago malam nih. Misal ya. Perawat jago malam ndak tidur misalkan. Boleh tak melakukan sholat malam? Boleh. Hah? Itu beda boleh. Boleh sholat malam. Mudah-mudahan sholat malam itu menghapus gap yang sampai jam 3 itu. Tapi ku takut udah sholat malam, sholat subuh los. Aku takut. Liwat ku takut. Ya. Jadi macam itu. Jadi artinya sholat yang paling afdol setelah sholat malam, setelah sholat fardu adalah sholat malam. Malam itu dimulai setelah isya. Kita melakukan sholat malam setelah isya, tidak masalah. Jadi sholat tadi tidak mesti harus tidur. Tidak mesti harus tidur dulu. Ya, tidak mesti harus tidur dulu. Tapi afdol. Kalau kita bicara afdol ya, afdolnya tidur dulu. Ya, afdolnya tidur terlebih dahulu. Sholat tarawih, tidur dulu tidak? Tidak tidur dulu. Ya, dan sholat tarawih itu juga termasuk rentetan sholat malam, ya masih rentetan sholat malam karena hadisnya man qoma Ramadan, barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan dengan apa? Dengan sholat apa yang namanya? Tarawih, ya tarawih. Dia seperti itu. Bagus ya. Kalau bagus ya 2-1. Ya. 2 kemudian 1 rakaat. Gitu loh. Tapi langsung 3 rakaat pun tidak jadi masalah. Ya. Langsung 1 rakaat pun tidak jadi masalah. Kemudian 1 rakaat pun di ujungnya tidak jadi masalah. Ana dulu itikaf dengan Syekh, salat witir itu tadi. Kadang-kadang melakukan 2-1, kadang-kadang langsung 3 rakaat, ya. Tapi masyarakat kita ini mana ada yang 3 langsung, lain yang ada 2-1 ini oke, ya. Jadi dua-duanya boleh. Tapi afdolnya adalah 2 rakaat, kemudian salam dan ujungnya 1 rakaat. Sunnahnya rakaat pertama membaca apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Itu sunnahnya. Ya. Rakaat yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Itu. Rakaat yang ketiga, qul hu. Ya. Kalau kita pisah sabbihis al kafirun, kemudian yang 1 rakaat menggunakan qul hu. Qul huwallahu ahad. Ya. Jadi seperti itu. Apa? Kunut. Ada kunut. Ya. Witir disunahkan kalau melakukan kunut. Iya, ada kunut witir. Ya.
Hadisnya hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud. Yang dipakai mazhab Syafi'i dalam kunut salat subuh itu kunut witir. Ya, itu kunut witir. Dan sebagian ulama menyebutkan kunutnya itu cuman di bulan Ramadan. Maka kunut dalam witir pun ini ulama kasus sebanyak khilaf. Ya. Sebagian dari mereka itu menyebutkan di pertengahan bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan dirikan kunut. Ya. Sebagian yang lain menyebutkan kunut itu cuma nazilah saja. Nazilah. Ana kalau sholat di belakang syekh, kunut terus 5 waktu. Ngapain beliau kunut? Karena Masjid Al-Aqsa sekarang itu dijajah. Ya, kata beliau, sebelum Masjid Al-Aqsa itu bebas, merdeka, bisa digunakan oleh orang muslim, ketika itu ana berhenti kunut. Itu kata beliau. Karena Rasulullah SAW itu kunut sebulan full, 5 waktu sholat, ketika hafiz Quran itu terbunuh semua. Hafiz Quran itu terbunuh. Rasulullah kunut. Ya, 5 waktu sholat. Kemudian Rasulullah tinggalkan. Nah, yang menjadi khilaf nanti adalah kunut di waktu subuh. Kalau kita masuk di rukun dan wajib sholat. Ya. Kunut witir tadi khilafnya para ulama menyebutkan sebagian dilakukan di bulan Ramadan bukan sepertiga ya. Masuk pertengahan terakhir bulan Ramadan. Ya. Dan riwayat di sini banyak sekali. Itu. Lazan ya? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada ya? Sampai sini dulu. Tidak ada ya? Insyaallah nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Kelak menlah dekat-dekat bulan Ramadan lah kita bahas bab puasa weh. Langsung meluncat. Ya. Insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.